Pak, itu siapa? Oh, Melet Wise ya? Melet Wise. Warlock. Enak dah tuh di sini. Hah? Enak dah. Enak apanya? Jadi sini enak. Kayak gini enak enggak? Enak. Tapi kemana bang? Siap. Enak enggak? Enak. Tapi dulu ini pasti tempat, bukan tempat wisata kan? Hutan, Medi. Bang. Medi. Oh enggak juga sih. Kebun dulu. Kebun. Ngomongin kebun berarti ini kan Dulu tuh ini kebun kopi. kebun kopi. Kopinya mana? Oh. Jadi Itu dulu ya. Dulunya kebun kopi. Banyak sih kebun warga dulu. Kalau misalnya ngelihat kayak gini jadi ingat sama suasana alam dan gunung. Emang alam kan ini? Ya, Emang alam, bukan perkotaan. Kalau gunung enggak, Ya. puncak gunung. Puncak gunung. Tapi masih kawasan pegunungan. Dingin jadinya kan? Dingin. Ya 20 plus lah. 20. Ngomongin perihal gunung, abang pernah ke gunung abang? Pernah. Ke gunung mana? Gunung Putri. Gunung Putri. Ya paling jauh Gunung Putri sih. Gunung Putri. Belum sampai ke Semeru gitu. Belum. Tapi pengen. Enggak juga. Capek. Enggak, ini loh. Lihat fenomena-fenomena sekarang. Iya. Anak-anak gunung. Sebenarnya pandangan Rifki sendiri. Kan harusnya gue yang nanya ya. Gue yang nanya harusnya. Iya, jadi kita ngobrol aja ngobrol. maksudnya. Pandangan Rifki sendiri tentang fenomena anak zaman sekarang gitu kan. Kayak naik gunung kayak gitu. Lebih ke mencari apa sih gitu? Kalau dari gua pribadi, anak zaman sekarang naik gunung itu buat eksistensi dan popularitasnya, karena banyak orang-orang zaman sekarang itu naik gunung hanya sekedar buat ikut-ikutan doang, nggak tahu makna dari arti dari gunung sendiri itu apa. Emang kalau naik gunung itu ada maknanya gitu? Ada maknanya, Kayak gimana tuh? makna kebersamaan kalau sama teman, makna kesetiaan kalau sama pacar, makna saling mengerti, makna gotong royong. Kayak Subang gotong royong. Gotong royong. Itu ada di naik gunung itu. Jadi kalau kata peribahasa, apabila di gunung kita lari, kita akan lelah dan teman kita akan ketinggalan. Tapi kalau kita di gunung itu jalan, kita akan bareng-bareng sampai puncak ke sama teman-teman kita. Ini mah kayak gitu. Tapi kan tadi lihat makna gunung. Itu kan buat kelompok lah ya, lebih dari satu orang kan. Iya. Tapi kalau untuk diri pribadinya itu sendiri, Kalau kalau dari- misalkan solo trekking gitu. Kalau dari diri pribadi, menurut gua sendiri Pernah naik gunung tapi kan? pernah. Oh pernah. Gunung apa? Putri. Sama berarti ya. Bukan Gunung Si Putri kan? Bukan. Bukan. Udah lagi kan kalau Beda lagi. Gunung Putri. Kalau makna dari gunung itu kalau ngedaki sendiri ya lebih ke sosial, harus sosial kita diperkuat. Karena tapi kan kalau misalkan sosial kayak gitu kan harus ada lawan bicara gitu kan. Kayak mencari disebut. kan kita. Berarti ke gunung sendirian itu mencari sosial. Mencari gitu sosial. kan. Mungkin gini Teman ya. baru. Teman-teman naik gunung bareng kayak Iya. gitu ya. Yang teman bareng, terus ya bisa akrab, dekat bareng gitu sama teman-teman yang di gunung. Saling ngebantunya juga. Kalau zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mah lebih kayak udah cuek kayaknya. Lo mau kenapa-napa juga ya udah gitu. Tapi kan bukan tapi sih. Ada fenomena juga kayak gini. Berwisata juga, camping ke tempat wisata, kayak mau ke gunung.
perlengkapannya. Perlengkapannya. Nah, kan sekarang lagi tren kayak gitu. Ah. Anak mudanya ataupun keluarganya gitu. Oh, saya udah sampai keluarga ya wisata ya. Jadi ke tempat-tempat wisata itu sekarang kebanyakan gitu ya keluarga gitu kan, kayak suami istri sama 2 anaknya kayak gitu. Nah sekarang tren-tren camping itu kan, tenda-nenda itu kayak gitu. Jadi tidak hanya, kalau dulu kan kalau misalkan kita camping gitu kan ya, ada kegiatan sekolah gitu kan. Kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah kayak kegiatan pramuka gitu kan. Kalau misalkan kelas universitas kita ada ospek kayak Ada gitu kan. ospek. Kalau ngecamp gitu. Nah kalau sekarang fenomena sekarang itu justru lebih ke keluarga gitu. Kenapa tuh pertanyaannya berarti? Kenapa sekarang Nah, keluarga gitu. juga sampai camping? Kan Rifki sendiri berangkat dari kota kan ya. Ah. Dari merantau kan di sini, berangkat dari Jakarta gitu kan. Ah. Ke daerah gitu kan ya. Nah, pandangan Rifki sendiri gitu kan tentang orang-orang kota. Kebanyakan orang-orang kota Di yang melakukan, yang berwisata seperti itu. Oh iya yang iya iya. ngecamp I know gitu. that. Kalau Kalau pandangan Rifki sendiri tentang itu gimana sih gitu? karena dia nggak menemukan itu di sini. Karena Di dia sana butuh. mungkin. Di sana itu dia nggak menemukan itu, dan mereka juga butuh namanya hiburan lah. Healing kan. Healing, Kalau bahasa sekarang anak healing, Jakselnya gitu. mah. Healing. Jaksel. Kalau jaktimnya menyendiri lah. Oh, sendiri. Beda kan ya? Bahasa jaktim dan jaksel. Oh, kayak gitu ya. Berarti mereka itu tidak menemukan hal yang seperti di alam ini gitu Iya. kan ya. Jadi di kota itu sudah tidak ada gitu kan. Jenuh lah sama kemacetan, apa. Pabrik, Pabrik. asap-asap gitu kan. Dan mereka butuh ini gitu. Dulu dia misalkan ya, Rifki lah misalkan, belum berkeluarga, suka naik gunung, ya, naik gunung sendiri atau sama teman-teman. Tapi sedangkan setelah berkeluarga, punya anak, Rifki nggak bisa melakukan hal tersebut karena faktor keluarga. Nah, muncullah cara baru yang menjadi tren sekarang ini, yaitu camping di tempat wisata yang masih ada suasana alam dan gunungnya. Oke. Jadi orang tua tersebut atau Rifki sebagai contohnya tersebut mencontohkan kepada anak-anaknya. Oh gini loh hidup di alam. Gini loh kalau misalkan kalian ada bahaya ini. Gini loh sungai itu. Gini loh air yang jernih itu. Seperti itu mungkin. Oh, jadi hobi kita juga tersalurkan. Hobi kita tersalurkan kepada anak-anak kita dan mengenalkan ke anak-anak kita Mengenalkan. bahwa kehidupan itu tidak hanya perkotaan, tidak hanya kendaraan, tidak hanya teknologi, tapi masih ada juga alamnya, gitu kan? Kayak gitu sih kalau menurut sendiri. Oke. Kalau dari tadi kan, kalau lu sendiri kan nanya ke gua perihal makna dari gunung. Nah, kalau dari Aucup sendiri, makna gunung menurut Aucup kayak gimana? Jangan jauh-jauh makna gunung kan ya, karena belum pernah ke gunung yang bener gitu kan. Nah, itu Putri emang gunung salah. Ya maksudnya Gunung Putri kan wisata, Wisata. bukan gunung udah Real buat trekking gitu iya, udah termasuknya wisata gitu kan. Kalau kita bahasnya Gunung Putri yang ada di Lembang gitu kan. Jadi sama tempat ini gitu. Kalau misalkan kita bicaranya Gunung Putri. Nah, kalau misalkan bicaranya ngecamp lah. Ngecamp. Jangan jauh-jauh ke gunung. Tapi kan di gunung juga bisa kita melakukan camp. Tapi camp kan bisa nggak hanya di gunung. Gitu. Nah, di kafe pun bisa ngecamp ya? Bisa, sangat bisa, sangat niat. Sangat niat. Boleh dicoba. Maknanya ngecamp ke alam. Kalau itu kan ngecamp ke alam gitu kan, bukan ke gunung. Gitu. Jadi lebih ke ngambil sudut kan gunung juga alam. Ya maksudnya sudut pandang alamnya, bukan sudut pandang gunung yang tingginya gitu kan, tapi ke alamnya. Ya lebih ke ketenangan sih. Mencari ketenangan. Gitu. Butuh ketenangan ya. Iya, karena kalau kita misalkan di rumah gitu kan. Banyak suara-suara yang ya gimana lah. Tapi kalau misalkan kita di alam, paling kita dengar suara hewan, suara air, angin, air. Enak kan?
nggak ada alunan musik gitu teh. ya maksudnya nggak ada permasalahan gitu. Kita harus mempermasalahkan apa tentang suara air. Suara air itu jangan gini, enggak kan? Sudah alaminya seperti itu. Benar. Tapi kalau misalkan kita masuknya ke kehidupan di masyarakat itu ya khususnya, suara kita itu sangat berpengaruh. Ada bisa negatif dan ada juga bisa positif. Gitu ya. Yang dekat mah bau wae baon teh Itu peribahasa kan? peribahasa, kata peribahasa. Kalau itu sih nanti ke sebab dan akibat. Sebab dan Terlalu akibat. jauh kalau itu. Jadi gini dulu, omongan kita itu bisa negatif bisa positif kan? Karena kalau kita sesama manusia ada saling ketersinggungan. Nah, kenapa sih bisa Ada gak ketersinggung? enakan gitu. Kenapa tuh? Tapi kalau misalkan kita dengan alam, kita balik dulu ke alam. Air tersinggung nggak? Bicara langsung nggak ke kita? Bicara langsung tidak, tapi Oh dia kamu bisa. nggak enak nih, Yusuf kamu nggak enak suaranya kata air. Enggak kan? Enggak. Begitupun kita ke air tuh nggak enak suaranya. Ya kayak gitu kan. Nah. Tapi kalau sesama manusia, omongan kamu nggak enak. Iya benar. Kayak gitu. Kalau di alam lebih tenang, lebih slow. Tapi alam juga bisa ngamuk sebenarnya. Lebih Sangat pedas, bisa. lebih Sangat pedas bisa. daripada manusia. Sangat bisa. Kalau misalkan alam sudah ngambek, Nah. ngambeknya lebih dari ngambek cewek. Kalau ketahuan bohong gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi gue ngomongin perihal ketersinggungan, kenapa sih manusia gampang banget tersinggung dan sampai menurut saya anak-anak zaman sekarang sama zaman dulu itu rasa tersinggungnya itu lebih gede, Lebih tinggi. lebih tinggi, bapernya itu wah, Lebih kuat tinggi. banget ya. Kenapa tuh bisa terjadi seperti itu? Karena didikannya kah? Karena apanya kah? Karena tingkah laku atau aktivitas manusia zaman sekarang lebih cepat. Lebih cepat. Cepatnya? Jadi sebenarnya gini nih, kita bicara dulu zaman. Nah, Zaman itu tidak berubah sebenarnya. Nah, Tidak ada kemajuan zaman. Tapi yang ada manusianya yang berubah. manusianya. Aktivitas manusianya yang berubah. Jadi kita bicaranya manusianya, bukan zamannya. Bukan Zamannya tetap kayak gitu. Kan batu tetap kayak gitu. Kan air tetap kayak gitu. Oh, benar. Dari zaman ke zaman. Kalau misalkan ngomongnya kita zaman. Jadi zamannya nggak pernah berubah, tapi manusianya yang berubah. Iya. Aktivitas manusianya yang berubah. Nah, aktivitas manusia zaman sekarang itu lebih cepat perubahannya. Kenapa tuh? Nah, Ya, teknologi. karena teknologi bisa. Jadi banyak ketersinggungan karena lebih cepat itu. Gitu. Sampai mungkin isu-isu pun langsung bisa dilemparkan. Nah, kayak gini lah, sederhananya. Iya. Tetangga sama tetangga. Tetangga sama tetangga. Nih, tetangga sama tetangga ya. Dia bisa tahu aib si tetangganya itu sendiri karena dari sosial media. Begitu cepat kan? Begitu cepat. Dia tidak terlihat dia lagi cekcok sama suami istrinya gitu kan, sama suaminya gitu kan. Atau keluarganya lah ya. Tapi dia bisa tahu dari sosial media Dan bahwa itu dia itu lagi ada kericuhan. kericuhan. Itu yang ngasih tahu, itu yang bikin status Ya, dianya sendiri dia gitu. sendiri. Nah, pada zaman sekarang itu kebanyakan orang curhat kan bukan ke manusia lagi, tapi ke sosial media. Tapi ada benernya kalau kita curhat ke sosial media ya, menurut gua pribadi ada benernya curhat sama sosial media, tapi lebih banyak negatifnya. Ya. Kalau curhat sama sosial media. Karena kalau curhat di sosial media itu gak cuman teman-teman kita doang yang tahu, tapi bisa Tapi semuanya. semuanya Kan sosial, mendunia lah ya, mendunia. mendunia, bisa tahu semua orang bahwa oh ih najis gitu kan. Ya. Oh, lagi senang, lagi sedih. Oh, gitu. lagi sedang nih sih ya. Oh, lagi sedih nih sih ya. Ya kan, kita kan bisa tahu ekspresi dari masing-masing manusia itu sendiri. Benar. Kayak gitu. Tapi kenapa zaman semakin aktivitas manusia semakin tahun semakin cepat seperti ini ya? Karena manusia pertumbuhannya makin banyak. Persaingan makin banyak. Kalau kita nggak bisa bertahan, ya kita ketinggalan. Bertahan dalam artian Gini loh. Hidup juga kan kita harus bertahan hidup kan. Ada ucapan bertahan hidup.
kita harus mampu bertahan hidup. Bertahan hidup itu bukan hanya sekedar kita bisa makan atau nggak bisa makan, Tapi gaya hidup. gaya hidup. Oke, terus Ya kan kalau manusia zaman sekarang lebih mementingkan ketenaran dan gaya hidup. eksistensi. Nah itu maksudnya eksistensi. Popularitasnya kan. Kualitas, kayak gitu. Tapi menurut sendiri butuh nggak sih gila? Gila. Maksudnya butuh nggak sih gila. lo nyampe Butuh, gila. nyampe eksistensi dan popularitas lo itu ditunjukin bahwa ini lo gue kayak gini. Sedangkan di balik layarnya dia itu nggak mampu gitu. Kayak gede gengsi lah. Sebenarnya untuk sebagian orang butuhnya mungkin itu cara dia untuk tetap bertahan hidup. Paham nggak maksudnya? Iya. Dengan dia mencari eksistensi, dengan dia mencari ketenaran, dia semakin dikenal sama orang, semakin juga kan dia mencari uang, Mencari buat bertahan uang. hidup. Ke arah situ mungkin. Kalau misalkan positifnya ya, kalau negatifnya kalau dia cuma cari sensasi doang gitu kan. Benar-benar. Kalau dalam itu kalau dalam pikirannya kosong, zero logic kan. Jerologi. Hanya sekedar pengen tenar, tapi nggak tahu mau arahnya mau kemana gitu. Sebenarnya ketenaran perlu, kita dikenal sama orang perlu, karena kita makhluk sosial. Iya, sosial. Cuman beda bahasa doang. Dan mungkin Dulu caranya kalau juga sekarang. yang harus Caranya berbeda. juga beda. Makanya zaman itu nggak berubah, tapi manusianya yang berubah, Manusianya. mencari cara untuk terus bertahan. Oke, Kayak gitu. Terus kalau misalnya kita ngomongin perihal zaman, Itu kan versi dari saya sendiri kan tadi. Mungkin versi orang lain berbeda. bisa berbeda gitu. Jangan anggap ini benar gitu. Dah ini mah tanggapan doang Tanggapan kan doang. dari A sendiri. Berarti nanti ada kemungkinan makin canggih dong ya ke depan Makin ya. canggih, mungkin kita bisa terbang. Mungkin nanti naik gunung nggak usah harus trekking. Iya, ada lagi. flying fox gitu Kayak kan. flying fox langsung ke atas gitu kan. Iya. Bener. Tapi juga aneh loh. Anak-anak zaman sekarang itu naik gunung malah buat Selfie, ngonten. ngonten. Dan ini juga apa namanya? Main apa sih? Gede gengsi. Kayak tenda itu main outfit. Outfitnya Ya. harus bagus-bagus lah intinya. Kenapa ya? Ya, sebenarnya ada dua versi sih. Versinya gimana tuh? Versi Masalah AB? outfit ya. Hah? Yang pertama untuk adu gaya atau gengsi. Hmm? Dia mah punya mereknya Anu. Kalau si ini mah mereknya Anu. Adu gengsi itu. Oh, kamu lokal. Saya misalkan apa sih lokal sama apa? Luar. Buatan luar lah. Buatan luar. Itu adu gengsi kan. Ada juga sesuai dengan safety. Oh, kenyamanan. Oke. Kenapa dia beli yang lebih mahal yang dari luar daripada produk lokal? Karena lebih safety, lebih aman, lebih ringan. Kalau misalkan carrier lebih ringan, kayak gitu. Ada dua versi sebenarnya. Tapi kalau misalnya ngomongnya beli produk luar karena nyaman, berarti Anda sudah bilang bahwa produk lokal tidak nyaman dipakai. Ada juga produk lokal yang nyaman. Misalkan kan tadi. Misalkan ya. Versi saya itu sendiri kan tadi. Misalkan. Gitu. Berarti ya benar. Banyak pilihan sih sebenarnya produk lokal juga yang bagus-bagus gitu kan, yang lebih murah daripada. Tapi produk jujur luar. kalau misalnya produk luar itu awet. No, kan kamu sendiri Saya pendapat punya, seperti itu. saya punya keril gitu kan. Itu kan bukan buatan lokal, tapi awet gitu. Ya. Enaknya. Tapi ada juga produk lokal yang awet Awet sama. juga ada Cuman sama. kita kan belum membuka, belum tahu. Kan. Kalau gua pulang ke Jakarta, gua ngeliat adek gua nih mainan handphone terus. Kadang gua suka ambil handphonenya. Apa? Handphonenya gua ambil. Handphonenya apa? Mito Game. Realme. Oh, Realme. HP-nya gua ambil, gua suruh main. Sebelum main. Gua suruh main, main keluar. HP. Enggak, Oh, main kakaknya keluar. main HP.
Guanya di rumah main Oh, handphone. kenapa? Sama berarti. Ya kita kan kita jangan munafik lah. Jangan munafik. Anak zaman sekarang mah mainnya handphone aja. Kita juga sama kan? Sama. Ya kan? Anda yang udah tua juga kan Sama. sama. Karena mengikuti aktivitas zaman sekarang. Itu. Makanya kita nggak bisa nyalain barudak ayeuna mah. Tapi gitu. tapi game juga menjadi satu, game itu sekarang bisa menjadi suatu kebanggaan. Ya, karena game kan sekarang udah termasuk industri. Kayak misalnya juara Liga Indonesia, terus kampus, Si game-nya juga kan ada. Bener. Itu bisa membanggakan atau mengharumkan nama diri sendiri dan nama Indonesianya sendiri mungkin ya. Kalau misalnya dia fokus ke dalam game tersebut. Cuman kalau games ya kan udah termasuk kayak olahraga kayak gitu lagi kan. Terus masuknya ke Ya kayak maksudnya udah termasuk ke olahraga kalau misalkan udah masuk ke SEA Games kan. Olahraga e-sport kan. olahraga e-sport. Nah, cuman olahraganya dari mananya gitu kan. Tangan, Orang zaman dulu juga sering main tangan. ya kan? Kalau Olahraga tangan sering kan. Tahu Rifki sendiri sering kan olahraga tangan? sekarang mah. Hah? Kemarin mah enggak. Oh enggak, kalau Kemarin sekarang mah mah main olahraganya Sendiri, olahraga tangan. sendiri wae. Sendiri. Sendiri terus sekarang Otodidak ya? Otodidak. Apa sih? Sendiri itu namanya teh? Single. lon. Di mah. Lain tanya. Oke, kan e-sport sudah Bisa termasuk- ngebanggain Bisa atau ngebanggain. mengharumin. Karena e-sport sekarang udah Mengharumkan. termasuk ke olahraga. Karena udah ada di SEA Games. Nah, yang jadi pertanyaan, olahraganya kayak gimana? Kan kalau main bola lari, Strategi olahraga otak. olahraga otak dan tangan. Karena mereka juga harus sambil gerak juga tangannya untuk menjalankan game Tapi tersebut. e-sport itu sehat nggak sih? Buat badan? Buat badan mah tergantung. Kan Kalau ada- mainnya kelamaan nggak sehat. Nah, kan ada yang sempat ada berita gitu kan dari media gitu kan. Apa sih? Pemain e-sport minimal 8 jam main game. Apa gitu nggak ngerusak ke badan gitu? Dan targetnya itu bulanan sampai ke 60 jam misalnya sebulan. Iya kayak gitu kan maksudnya. Apa gitu nggak ngerusak ke badan? Apakah itu yang disebut olahraga? Gitu? Atau olahraga itu untuk menyehatkan badan gitu kan? Ini mah sehat teuing ya dina. Ya bisa. Sehat teuing ya. Jadi kalau dalam bahasa Sunda kan sehat teuing itu Sehat teuing. banget. Hah? Enggak, teuing sehat. Jadi enggak tahu sehat, enggak tahu enggak gitu kan. Teuing tuh. Teuing itu tidak tahu gitu kan. Kayak gitu. Betul. Jokes aja. Jokes bapak-bapak. Oke. Gitu. Mungkin kalau bisa pandangan dari AA sendiri untuk kadang zaman sekarang sama zaman dulu kayak gitu ya. Bener gak sih? Tadi kan kita ngomongnya perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak terkesan negatif. Tergantung kita ngambil sudut pandang yang mana dulu. Sebenarnya nggak salah, anak zaman sekarang nggak salah. Sudut pandang akademis, sering bermain game. Salah apa benar? Kalau dia ngambilnya sekolah game, benar. Kalau dia ngambil sekolah game. Kalau di skala sekolah pemerintahan, Secara akademisi ya, ya kebetulan sih kalau saya sendiri bukan berangkat dari akademisi. bukan dari Jadi tadi nggak tahu nih. Tapi sedikit lah. Ya mungkin ngerusak juga. ngerusaknya. Ya maksudnya Why bisa ngerusak? ya kan dia nggak belajar. Gitu kan? Nggak belajar, Nggak ya. belajar. Gitu. Tapi mungkin dalam segi bahasa dia bisa membangun, bisa belajar, bisa akademisi. Kan game-game di
handphone kebanyakan bahasanya Inggris. Mm-mm. Jadi kan tahu misalkan nembak itu apa? Door. Door. Apa sih bahasa Inggris nembak teh? Yes. Nembak teh bahasa Inggris teh naon sih? Hah? Shoot. Shoot ya kan? Shoot. Shoot nembak kan? Tahu kan tuh bahasa Inggrisnya nembak itu shoot. Gitu. Jadi belajar juga kan. Belajar juga. Jangan ya nggak semuanya gitu. Terus Strategi. Bisa mengetahui cara melumpuhkan lawan. Nah, kayak gitu. Belajar sebenarnya kalau misalkan kita ngambil sisi positifnya. Benar-benar. Kalau anak itu tahu, oh ini tuh ada sisi positifnya. Kita bisa belajar bahasa Inggris. Kita bisa belajar gimana strategi. Terus gimana kita logika kita Berjalan. di sana. Oh, kalau misalkan kita nyerang ke sini, kita bakalan kayak gimana? Nah, Pakai logika. kalau kita kesini kayak gimana gitu kan? Gitu. Benar-benar. Kalau dipakai untuk belajar, tapi cuman main-main aja ya goblok. Jangan kesat dah, rek belajar lah. Ya siap. Nah di bawah.